Kadang-kadang kita ini hanya sebagai orang KTP atau legalitas di negara Indonesia ini sebagai orang Kristen. Tapi perlakuan kita, perkataan kita tidak menjadi cerminan orang Kristen yang sesungguhnya. Yang mau saya sampaikan di sini, doa dan ucapan kita akan mendatangi kita cepat atau lambat. Makanya perbanyak mengucapkan, memperkatakan hal-hal yang memberkati dibandingkan hal-hal di luar berkat. Perkatakan setiap saat, perkatakan setiap hari agar engkau bisa menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita lihat, kita buka dari Ulangan 30 ayat 19 kita awali. Bahwa kekristenan itu adalah kekristenan yang berbicara tentang pilihan. Dan pilihan itu berbicara tentang perkataan. Salah satunya. Kalau engkau memperkatakan tentang kehidupan, maka engkau memilih kehidupan. Tetapi kalau engkau memperkatakan tentang kematian, maka engkau memilih kematian. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yuk, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepada kamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini luar biasa. Kadang-kadang kita nggak tahu. Ternyata Tuhan udah ngomong di sini, langit dan bumi menjadi saksi. Jadi kalaupun gak ada saudaramu di sekitarmu, kalaupun gak ada temanmu di sampingmu, keluargamu di belakangmu, di depanmu, ada langit dan ada bumi yang menjadi saksi atas setiap perkataan-perkataan yang kita keluarkan. Kalau kita menggerutu walaupun gak ada orang mendengar, langit menjadi saksi. Bumi yang kita pijak menjadi saksi. Dia akan catat. Tapi kalau kita berkata, yes, aku memilih kehidupan, aku memilih sukacita, aku memilih berkat. Bumi yang kita pijak menjadi saksi dan langit menjadi saksi. Makanya dalam doa kita itu terus perkatakan hal-hal yang baik. Terus perkatakan hal-hal yang positif yang memberkati dirimu sendiri dan yang memberkati saudaramu dan yang memberkati keluargamu. Di tahun ini mulai terus engkau harus menyadari ada bumi dan ada langit yang menjadi saksimu. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Mungkin engkau tidak melihat ada di sekitarmu. Lalu engkau berkata, apalah hidupku, apalah ini. Kok ini begini, kok ini begini, kok ini begini. Ada bumi, ada langit yang menjadi saksi bagimu. Makanya nggak boleh sembarangan dalam hal memperkatakan sesuatu. Gak boleh sembarangan. Tahun ini kita belajar untuk mengunci hal-hal yang negatif, tapi mengeluarkan hal-hal yang positif. Amin. Tahun ini kita kunci perkataan-perkataan yang buruk, tapi kita keluarkan perkataan-perkataan yang baik. Jadi kalau orang dunia berkata seperti ini, di mana langit, saya lupa, tapi ada hubungannya dengan itu. Ya, ada pepatah mengatakan seperti itu. Itu berbicara tentang aturan. Itu berbicara tentang pilihan. Ikut aturan atau tidak. Dan Tuhan sudah mengajarkan hari ini. Engkau pilih kehidupan atau pilih kematian. Pilih kehidupan atau pilih kematian. Pilih berkat atau pilih kutuk.
Amsal 18 ayat 21. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Maka belajar terus memperkatakan. Amsal 18 ayat 21. Ayat yang ke-21. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tahu menggemakan ya? Bergema atau terngiang. Ya. Ada memang harus berulang-ulang biar terngiang di telinga kita. Tapi ada sekali kita dengarkan langsung terngiang-ngiang di telinga kita. Ya, biasanya itu hal-hal negatif. Kalau hal negatif dilemparkan ke kita, telinga kita terus dengar itu. Kejam sekali dia ngomong, kejam sekali dia ngomong, kejam sekali, padahal masih sekali. Tapi kalau hal yang baik belum tentu diberkati, belum tentu. Kenapa hal itu terjadi? Nanti baca dalam Galatia 5 bahwa memang di dalam daging kita ini nggak ada yang baik. Makanya kalau yang buruk didengar nempel. Oke, yuk kita lihat dulu Galatia. Galatia 5 mulai dari ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan tahu. Terus ayat 19 dulu. Kenapa kalau yang buruk kita dengarkan terngiang-ngiang di telinga kita? Tapi kalau hari yang baik sulit sekali terngiang-ngiang. Ya. Tapi kalau yang buruk kayaknya itu nempel aja di daging. Nempel di daging. Makanya jangan suka ngomong yang berbicara tentang daging. Karena itu akan nempel di telinga kita. Tapi teruslah belajar memperkatakan hal-hal yang positif ya. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu gak ada yang baik. Percabulan gak ada yang baik. Kecemaran itu gak ada yang baik. Hawa nafsu itu gak ada yang baik. Terus, hawa nafsu juga bisa berbicara keinginan. Jadi hawa nafsu bukan hanya berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Hawa nafsu juga bisa berbicara tentang keinginan mencapai sesuatu. Aku pengen jadi seperti ini. Terus itu menjadi yang ada dalam pikiran saya. Itu juga menjadi hawa nafsu, itu nafsu. Nafsu ingin menjadi seperti si A, seperti si B, seperti C. Itu juga nafsu. Ya, itu hawa nafsu. Penyembahan berhala gak ada yang baik. Makanya kalau orang ngomongin okultisme terngiang-ngiang di telinga ya. Kalau orang ngomong tentang apa namanya roh jahat terngiang-ngiang terus. Jadi takut. Ya, tadinya aman-aman aja hidupnya, fine-fine aja, biasa-biasa aja. Tapi ketika berbicara tentang roh jahat, setan, hantu, hidupnya itu udah nggak karu-karuan, ya, jadi ketakutan. Kenapa? Karena memang di dalam daging kita nggak ada yang benar. Penyembahan berhala, sihir, persiteruan. Nah, kalau ada orang berantem si A dengan si B itu langsung lengket di pikiran kita, teringat terus di pikiran kita. Taunya aku dulu hidupnya itu bagaimana, ya kan? Padahal kita nggak ada di situ. Kita nggak lihat keadaan itu. Kita nggak lihat kejadian itu. Tapi karena kita dengar dari orang lain. Dulu itu penjahat itu. Jahat dulu. Kenapa? Karena memang di dalam daging kita itu nempel. Perselisihan. Kenapa ada perselisihan itu terus di hati kita menyimpan? Karena memang di dalam daging kita ada perselisihan. Ingat di dalam daging ya. Makanya orang yang hidup di dalam daging susah dibebaskan. Tapi orang yang hidup di dalam roh akan memperoleh kehidupan. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah.
Terus 21. Kedengkian, kemabukan. Nah, tahun baru ada yang mabuk di sini. Karena ada bir, ada tuak di rumah, ada yang mabuk. Ya, itu daging itu. Pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngeri ya. Yang suka mabuk, jangan lagi mabuk. Karena gak akan mendapat kerajaan surga. Mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kenapa hal itu? Kalau hal negatif kita dengarkan terngiang-ngiang terus. Terngiang terus. Karena memang Alkitab sudah mencatat di dalam daging kita gak ada yang baik. Makanya kenapa kalau kita dengar khotbah hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam itu bertahan. 4 jam kemudian udah mulai kabur. Oh, apalagi besok. Makanya ada pulang dari gereja bahagianya luar biasa. Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kenapa bahagia sekali Pak Pendeta? Kenapa bahagia sekali Amang? Kenapa bahagia sekali Inang? Oh iya, tadi aku diberkati sekali di gereja. Diberkati bagaimana? Khotbahnya sangat memberkati. Oh iya, coba cerita dulu. Itu dia udah lupa. Kenapa khotbah hanya 4 jam? Tapi kalau hal-hal yang buruk bertahan. Karena di dalam daging gak ada yang benar. Maka jangan menilai sesuatu berdasarkan daging. Tapi menilai sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Amin. Agar hidup kita di tahun 2023 benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya? Dan yang paling parah begini. Kalau kita ngomong sendiri, yang saksi hanya langit dan bumi. Tapi kalau kita ngomong di depan orang, contoh nih ya, contoh kecil. Udahlah, aku menyerah. Mati-mati aja. Dan ada orang yang mendengar. Dan orang yang mendengar itu tidak menolak. Dan tidak berkata, darah Yesus itu jauh darimu. Itu bahaya. Berarti orang yang mendengar itu menyetujui perkataanmu. Makanya ada orang tiba-tiba drop, jatuh. Karena semakin banyak orang menyetujui perkataanmu. Maka bersyukurlah kalau kita ngomong perkataan yang buruk di depan orang. Di depan orang yang mengerti tentang Tuhan. Kayaknya aku gak ada harapan. Darah Yesus. Gak boleh gitu. Berarti perkataanmu diputus. Gak terikat. Alkitab mencatat apa yang terikat di bumi. Terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi, terlepas di surga. Makanya para anggota keluarga saya ingatkan. Kalau ada anggota keluargamu yang lain ngomong yang buruk langsung putus. Darah Yesus itu tidak akan terjadi. Dalam nama Yesus itu tidak akan terjadi. Amin. Kalau ada ngomong yang buruk, suamimu, istrimu, karena mungkin kekesalannya, karena mungkin rasa kesalnya, mulai hari ini engkau begini. Darah Yesus saya tutup, saya tolak. Itu tidak akan terjadi bagimu dan bagi keluarga ini. Langsung putus. Kalau diam, engkau menyetujuinya. Dan kalau sudah menggema di rumahmu, maka tinggal memakan buahnya. Tinggal memakan buahnya. Tinggal memakan buahnya. Hati-hati. Tahun 2023. Tahun bagaimana kita mengunci perkataan buruk. Tapi mengeluarkan perkataan yang positif. Amin. Selamat tahun baru.
Ada yang bawa kembang loyang di sini biar sama-sama kita makan nanti. Oke, kita lanjut ya. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tinggal menunggu waktu. Makanya perhatikan, dengar, teliti. Teliti terhadap perkataan anak-anakmu, teliti terhadap perkataan orang tuamu. Ya, makanya kalau kau ngobrol sama yang lebih tua, teliti. Ada perkataan-perkataan penyesalan, darah Yesus saya tolak, tidak akan terjadi. Sebab Tuhan bersama-sama dengan keluarga ini. Kenapa saya katakan Bapak Ibu Saudaraku? Ini lebih jelas. Mari kita lihat Matius 12 ayat 36 sampai 37. 36 dulu. Karena dengan mulut kita bisa dihukum, dengan mulut kita bisa dibebaskan. Tanamkan di hatimu tahun 2023, tahun mengunci perkataan yang buruk dan mengeluarkan perkataan yang positif, perkataan yang baik. Yuk mari sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Yesus sendiri yang ngomong. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jelas di sini. Kata sia-sia, perkataan mengeluh, perkataan menyerah, perkataan buruk, perkataan tidak membangun diri sendiri. Tuhan ngomong di sini jelas. Setiap perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Kenapa di sana tidak ada perkataan yang positif? Kita nggak usah bahas, karena perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, memberi kehidupan, bukan memberi kematian. Amin. Makanya kematian yang perlu dipertanggungjawabkan, kehidupan nggak perlu dipertanggungjawabkan. Tanda kutip ya. Kehidupan yang kekal maksudnya. Kalau kita sudah mati di dunia ini dan masuk kepada kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal, gak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita masuk dan mati kepada kematian yang kekal, di situ kita akan mempertanggungjawabkannya dalam penghukuman. Akan dipertanggungjawabkan. 37 dimateraikan di sini. 1, 2, 3 ya. Karena menurut ucapanmu engkau, dan menurut ucapanmu pula. Oke, hanya jemaat saja. Baca kuat-kuat 1, 2, 3 ya. Karena amin. Hukuman tidak hanya berbicara surga dan neraka. Kalau engkau berbicara tentang kehidupan hari ini, engkau akan dibenarkan di bumi ini. Sampaikanlah hal-hal yang positif